so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old guys on the block with it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Jadi teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di Irnana Channel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan mengenai pembelajaran mikrotik MTCNA ya teman-teman. Nah, di sini kita akan lanjut ke materi yang baru, yaitu tentang About Router OS. Nah, jadi di sini untuk About Router OS, outline-nya kita akan belajar mengenai router OS dan router board. Selain itu, kita akan belajar mengenai fiturnya apa, namanya, tipe, dan arsitektur pada router board. Nah, yang pertama, di sini kita akan bahas mengenai mikrotik router OS. Nah, pada video sebelumnya kita telah bahas ya teman-teman bahwa mikrotik sendiri itu dibagi menjadi dua bentuk, software dan hardware. Di sini kita bisa lihat pada slide sebelumnya. Nah, di mikrotik sendiri ini itu kan dibagi menjadi dua. Jika menggunakan router OS berarti menggunakan software. Nah, sedangkan router board atau perangkat fisiknya itu dinamakan atau masuk ke dalam hardware-nya teman-teman, perangkat fisiknya atau perangkat kerasnya. Nah, di sini kita kembali ke slide yang tadi. Nah, jadi teman-teman sudah jelas ya bahwa mikrotik itu dibagi menjadi dua, ada mikrotik router OS dan mikrotik router board. Nah, untuk mikrotik router OS sendiri ini, kenapa sih harus diinstal di PC untuk OS-nya? Karena ketika kita install di PC, kita dapat melakukan custom teman-teman. Dapat di custom nih, karena kita kan install di PC. Misalnya prosesornya itu berapa, harddisknya itu apa, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk router board itu tidak bisa custom teman-teman. Nah, di sini untuk jenis produk pada mikrotik itu banyak sekali teman-teman. Di sini kita akan coba ya teman-teman. Kita akan search, yaitu mikrotik 68 bit teman-teman, kita bisa enter. Nah, di sini ada banyak sekali teman-teman, kalian bisa pilih sendiri ya. Nah, di sini misalnya ada mikrotik 86, misalnya mikrotik 86 bit yang Aneto misalnya. Lalu ada juga mikrotik 86 bit yang Dinara. Ada juga yang Okma teman-teman. Nah, di sini kalian dapat cari sendiri ya teman-teman. Nah, di sini untuk standarnya standalone operation system itu berbasis Linux ya teman-teman. Tetapi itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Nah, di sini kita lanjut untuk router boardnya teman-teman. Nah, di sini ketika tadi itu mikrotik router OS, kita lanjut untuk mikrotik router boardnya teman-teman. Di sini ada built-in hardware, yaitu board. Itu dibuat untuk menjalankan sistem operasi router OS teman-teman. Jadi router board itu mengarah ke perangkat fisiknya ya teman-teman. Kita sudah tahu bahwa mikrotik itu banyak sekali fitur-fiturnya. Jadi segala fitur pada mikrotik itu bisa tersedia atau tergabung dalam satu perangkat saja, atau bisa juga memiliki perangkat pecahannya teman-teman. Jadi dapat dipecah-pecah ya teman-teman. Nah, jadi router board itu bisa digunakan untuk menjalankan sistem router OS-nya teman-teman. Nah, di sini segala fitur itu bisa terdapat pada satu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya ya teman-teman. Jadi ketika kalian ingin menggunakan yang lebih simpel itu, kalian dapat menggunakan mikrotik yang router boardnya saja teman-teman. Karena di dalamnya itu sudah include ya, sudah terinclude router OS-nya. Sedangkan untuk router OS-nya itu, ketika kalian memilih mikrotik router OS, itu maka kalian itu dapat custom teman-teman. Jadi terdapat kekurangan dan kelebihannya ya teman-teman. Kita bisa search untuk mikrotik yang perangkatnya terpisah teman-teman, jadi tidak dalam satu perangkat ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa search saja untuk perangkat pecahannya. Kita search ya, wireless mikrotik. Nah, di sini teman-teman kalian dapat cari sendiri. Jadi dia itu tidak membebani nantinya, tidak membebani router. Jadi dipecah lagi dengan perangkat tersendiri yang dikhususkan sesuai kategorinya.
Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan lanjut mengenai router OS fitur ya teman-teman. Jadi apa aja sih yang ada dalam router OS itu, fiturnya apa aja? Nah, jadi di sini untuk Mikrotik sendiri, fiturnya itu tidak hanya router OS saja ya teman-teman, tapi ada banyak. Di sini ada wireless network, ada routing, ada firewall dan NAT, ada QoS atau bandwidth management, ada juga point-to-point tunneling, ada user management, ada tools dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Jadi di antara fitur-fiturnya ini dapat tertanam pada satu perangkat atau bisa dipecah menjadi perangkat yang terfokus teman-teman. Nah, misalnya itu yang pertama ada wireless network ya teman-teman, atau biasa dinamakan sebagai CHP wireless dan lain sebagainya. Nah, yang pertama itu ada support network ya teman-teman, yaitu ada wireless atau nirkabel. Jika wireless itu tanpa kabel, jika nirkabel berarti menggunakan kabel. Wireless ini sudah tertanam pada Mikrotik teman-teman. Ada yang diperuntukkan untuk indoor maupun outdoor. Nah, jika menggunakan wireless indoor, itu kita bisa cari ya teman-teman. Kita bisa search contohnya, Cap Mikrotik teman-teman. Nah, jadi ini ya teman-teman yang digunakan untuk indoor. Sedangkan untuk outdoornya itu ada dua teman-teman, ada point to point dan juga ada point to multi point. Nah, untuk point to point sendiri itu ada beberapa contohnya, misalnya itu SXT SView Mikrotik. Nah, ini dia teman-teman, ini merupakan contoh dari outdoor wirelessnya. Lalu ada juga yang LHG AC, LHG teman-teman, LHG AC. Nah, ini juga merupakan jenis dari wireless outdoornya ya teman-teman. Nah, di sini untuk yang point to multi point itu ada ini teman-teman, Matrix. Nah, ini merupakan contoh dari yang point to multi point teman-teman. Ada juga yaitu Onitic ya teman-teman. Nah, ini juga termasuk dari point to multi point pada wirelessnya. Nah, di sini untuk fitur selanjutnya itu ada routing teman-teman, ada RIP, ada OSP dan sebagainya. Nah, kita sudah tahu ya bahwa routing itu dapat dibagi menjadi dua, bisa routing statik atau routing dinamik atau DHCP. Nah, untuk dinamik itu bisa disebut juga dengan OSPF dan lain sebagainya. Ada juga firewall dan NAT ya teman-teman, ada fully custom dan Linux based. Nah, di sini firewall dan NAT itu kita bahas dulu yang firewall. Firewall itu fitur yang dapat digunakan untuk misalnya memblokir website teman-teman, atau mengatasi serangan internal dari Blue Course dan lain sebagainya. Sedangkan untuk NAT itu untuk mentranslate IP ya teman-teman. Untuk fitur selanjutnya yaitu QoS atau bandwidth management. Jadi ini itu mengatur berapa sih bandwidthnya dan lain sebagainya. Setelah itu ada point to point tunnel line. Di sini ada PPTP, PPPoE, SSTP dan OpenVPN teman-teman. Nah, biasanya point to point tunneling ini biasanya digunakan untuk remote ya teman-teman, melalui SSH. Nah, di sini untuk fitur selanjutnya yaitu user management. Di sini ada DHCP. DHCP itu biasanya agar dapat IP-nya itu digunakan secara otomatis. Proxy misalnya, contohnya itu web proxy atau proxy ya teman-teman, ini DHCP atau proxy. Lalu ada hotspot atau radius. Nah, jika hotspot itu misalnya ada klien yang connect itu dapat kita berikan portal autentikasi atau user passwordnya teman-teman, untuk radius dan lain sebagainya. Lalu di sini juga ada tools, bisa bandwidth test, torch, mapping dan lain sebagainya.
Jadi dapat digunakan untuk uji coba ya teman-teman. Untuk fiturnya kalian dapat jika ingin lebih lengkap lagi, kalian bisa ke link di bawah ini teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan lanjut mengenai router board, namanya, tipenya, dan arsitekturnya ya teman-teman. Nah, jadi di sini untuk pengkategorian nama pada perangkat router board Mikrotik itu dibedakan berdasarkan 3 kategori teman-teman. Yang pertama itu berdasarkan simbol nama, lalu ada berdasarkan kata atau word, dan juga exceptional naming teman-teman. Kita bahas untuk simbolnya dulu. Di sini untuk simbol name itu dibagi menjadi 3 teman-teman. Yang pertama angka 7. Yang pertama untuk RB dulu. RB itu menandakan bahwa router board artinya teman-teman. Sedangkan angka 7 itu artinya adalah seri atau kelas routernya. Lalu untuk angka 5 itu untuk jumlah port Ethernetnya, dan juga untuk angka 1 itu jumlah slot mini PC-nya atau wireless-nya teman-teman. Nah, sedangkan di sini untuk pengkategorian berdasarkan kata atau word itu biasanya ada kata omnitic, ada groove, ada XXT, LHG, dan lain sebagainya. Lalu untuk router board name berdasarkan exceptional naming itu yang pertama nama disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangannya teman-teman. Jadi namanya itu sesuai dengan tahun kapan dikeluarkannya. Dan biasanya itu Ethernetnya lebih dari 9 port. Jadi ketika kalian menemukan Mikrotik yang memiliki lebih dari 9 port, itu berarti menggunakan tipe namanya itu exceptional naming teman-teman. Contohnya yaitu RB6000, RB800, dan lain sebagainya. Di sini kita bisa cari saja teman-teman. Nah, di sini ya teman-teman, kalian bisa cari sendiri. Lalu ada juga Mikrotik RB2000. Ini teman-teman. Dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah, di sini kita akan lanjut mengenai router board tipenya teman-teman. Kita akan telah bahas sedikit ya bahwa untuk biasanya itu di belakangnya itu terdapat kode-kode nih teman-teman di belakang Mikrotiknya, routernya. Di sini untuk RB itu telah kita ketahui bahwa router board seperti video sebelumnya ya, bahwa di sini untuk angka 9-nya adalah serinya atau kelas routernya. Untuk angka 5 itu Ethernetnya teman-teman, atau portnya itu ada berapa. Lalu untuk angka 2 ini wirelessnya teman-teman. Lalu untuk UI itu kode yang artinya adalah fitur board. Biasanya itu di sini ada 2ND, itu bisa 5AC atau lain sebagainya. Ada juga TC. Di sini kalian bisa baca sendiri ya teman-teman kode-kode ini. Nah, jadi di sini kita akan lanjut untuk arsitektur router boardnya. Jadi arsitektur antara router board dengan PC itu berbeda teman-teman. Di sini untuk arsitektur router board itu ada banyak sekali. Misalnya ada SMIPS, ada TEL, ada PPC, dan lain sebagainya. Untuk arsitektur router board itu dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesornya teman-teman. Lalu software untuk OS-nya, software atau OS-nya itu untuk setiap arsitektur itu berbeda. Jika kalian ingin lebih lengkap lagi membacanya untuk arsitektur router board, kalian dapat mengunjungi laman website ini ya teman-teman di bawah ini. Nah, oke teman-teman, jadi sekian itu saja dari saya ya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.